Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Dina Nisrina. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Baitur Rahim Jambi dengan program studi S1 Ilmu Gizi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas dua jurnal mengenai pangan fungsional yang sudah saya review sebelumnya. Jurnal yang pertama dengan judul Potensi Rempah-Rempah Tradisional sebagai Sumber Antioksidan Alami untuk Bahan Baku Pangan Fungsional. Jurnal yang kedua dengan judul Peluang Tanaman Rempah dan Obat sebagai Sumber Pangan Fungsional. Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin maju, masyarakat semakin sering mengkonsumsi makanan cepat saji atau junk food. Hal ini menyebabkan banyaknya penyakit degeneratif yang muncul di kalangan masyarakat, sehingga telah mengubah pola pikir bahwa makanan tidak hanya memiliki cita rasa yang enak dan tampilan yang menarik, tapi juga dapat bermanfaat bagi tubuh dalam segi kesehatan. Hal inilah yang memunculkan suatu konsep pangan fungsional. Sebelum kita bahas nih, kalian tahu nggak sih sebenarnya apa itu pangan fungsional? Menurut Marsono, pangan fungsional merupakan suatu produk, baik itu makanan ataupun minuman, yang dapat memberikan keuntungan untuk dapat mempengaruhi fungsi fisiologis terhadap meningkatnya kesehatan tubuh, sehingga dapat mencegah suatu penyakit. Pangan fungsional tidak berupa suplemen, serbuk, ataupun kapsul, melainkan berasal dari bahan yang terdapat secara alami sehingga dapat dikonsumsi sebagai makanan sehari-hari, serta tidak memiliki efek samping ataupun dosis yang berbahaya bagi tubuh. Sedangkan pada jurnal kedua, menurut Badan Pengawas Obat dan Makanan, pangan fungsional adalah pangan yang secara alami maupun telah melalui proses mengandung satu atau lebih senyawa yang berdasarkan kajian-kajian ilmiah dianggap mempunyai fungsi-fungsi fisiologis tertentu yang bermanfaat bagi kesehatan. Seperti yang telah kita ketahui, Indonesia merupakan negara yang kaya akan rempah-rempah. Nah, rempah-rempah ini dapat digunakan sebagai sumber antioksidan alami yang memiliki banyak manfaat bagi tubuh. Akan tetapi, tidak adanya publikasi yang meluas terhadap informasi tersebut, sehingga hanya sebagian kecil saja yang mengetahui jenis-jenis rempah apa yang banyak mengandung antioksidan. Sehingga review jurnal kali ini akan mengulas beberapa jenis rempah dalam segi khasiat atau manfaatnya terhadap fungsi fisiologis pada tubuh. Rempah yang pertama yaitu jahe. Jahe merupakan jenis rempah-rempah yang sering digunakan sebagai bahan tambahan dalam pembuatan kue, permen, dan tentunya sebagai bumbu masak, serta pembuatan obat herbal seperti jamu. Jahe memiliki aktivitas antioksidan karena mengandung senyawa fenol oleoresin seperti ginjerol dan juga sogaol. Nah, zat utama ginjerol ini dapat menurunkan kadar glukosa darah dan meningkatkan produksi dari hormon insulin. Sedangkan pada senyawa zingiberin yang membuat jahe terasa pedas saat dikonsumsi. Diulas pada jurnal kedua, menurut Radiati, konsumsi ekstrak jahe dalam minuman fungsional dan obat tradisional dapat meningkatkan ketahanan tubuh dan mengobati diare. Hasil penelitian dari Zakaria dan Rajab menunjukkan bahwa ekstrak jahe dapat meningkatkan aktivitas fagositas makrofag. Nah, selain itu, jahe mampu menaikkan aktivitas salah satu sel darah putih, yaitu sel natural killer, yang mana target sel natural killer ini yaitu sel tumor dan sel yang terinfeksi virus. Berkat adanya penelitian ini, masyarakat percaya bahwa jahe mempunyai kapasitas sebagai anti masuk angin. Baiklah, kita kembali pada jurnal yang pertama, di mana rempah selanjutnya yaitu kunyit. Nah, ternyata kunyit merupakan jenis rempah-rempah yang memiliki aktivitas antioksidan yang paling tinggi loh. Di dalam kunyit sendiri memiliki senyawa yang paling penting, yaitu komponen kurkuminoid. Nah, senyawa kurkuminoid ini memiliki potensi sebagai antioksidan alami yang telah diteliti sebagai antiinflamasi, antioksidan, antibakteri, dan kardioprotektif. Sedangkan dalam penelitian Riaminanti dan Hartiati, kunyit telah terbukti memiliki aktivitas antioksidan yang apabila dicampurkan dengan asam, maka akan menunjukkan adanya sinergisme antioksidan tertinggi.
Nah, senyawa-senyawa tersebut adalah fenolik dan juga vitamin C. Ketika mengonsumsi dengan jumlah fenol yang lebih banyak, sehingga komponen fenolik ini dapat menghambat pertumbuhan kanker dan memiliki aktivitas antimutagen. Sedangkan penelitian Simangunsorg, Mulyani, dan Hartiati mendapatkan bahwa ekstrak kunyit dapat dijadikan sebagai produk anti-aging. Nah, saya rasa dalam produk kecantikan, kunyit salah satu rempah yang tidak asing lagi, bukan? Antioksidan dari kunyit inilah yang digunakan untuk dapat mencegah paparan radikal bebas sehingga akan melindungi kulit kita dari penuaan dini. Sedangkan pada jurnal kedua sendiri menjelaskan bahwa komponen aktif yang berperan dalam kunyit adalah kurkuminoid. Nah, kurkuminoid ini ditemukan pada temulawak. Nah, akhir-akhir ini temulawak banyak digunakan dalam berbagai minuman kesehatan maupun sirup multivitamin, terutama untuk anak-anak. Karena khasiatnya sebagai penambah nafsu makan dan secara umum bahan tambahan tersebut dikenal dengan nama kurkuma. Rempah yang ketiga yaitu secang. Nah, pada jurnal yang pertama, menurut Sari dan Suhartati, kayu secang dapat digunakan dalam bidang farmasi sebagai obat luka, batuk berdarah, penawar racun, desinfektan, dan sebagai antibakteri, antiinflamasi, anti tumor, dan juga anti kanker. Nah, menurut Sanusi, pada jurnal kedua yang saya review, ia telah mengisolasi zat warna merah yang terkandung dalam kayu secang yang dikenal sebagai senyawa golongan brazilin. Nah, brazilin ini merupakan senyawa antioksidan. Berdasarkan aktivitas antioksidannya, brazilin diharapkan mempunyai efek melindungi tubuh dari keracunan akibat radikal kimia. Berbagai penelitian juga telah dilakukan untuk menguji manfaat kayu secang, seperti khasiatnya sebagai antibakteri. Nah, Anies melakukan penelitian terhadap beberapa jenis ekstrak kayu secang sebagai antibakteri penyebab tukak lambung. Kembali pada jurnal yang pertama, nah, rempah selanjutnya yaitu adalah kayu manis. Kayu manis bersifat multifungsi karena hampir semua bagian dapat dimanfaatkan, mulai dari kulit, cabang, dan dahan. Selain sebagai rempah-rempah, kayu manis juga dapat digunakan untuk membuat produk minyak atsiri atau oleoresin. Nah, menurut Eka Prasada, ekstrak dari kulit kayu manis dapat menghasilkan senyawa simaldehid sebesar 68,7% sebagai sumber antioksidan untuk menangkal radikal bebas. Nah, senyawa sinemaldehid ini termasuk ke dalam turunan fenol yang mana berperan penting dalam aktivitas antioksidan. Nah, selain kayu manis, rempah-rempah selanjutnya yaitu ada andaliman. Andaliman merupakan jenis-jenis rempah yang banyak digunakan oleh masyarakat Batak sebagai bumbu masakan. Andaliman bermanfaat dalam bidang farmasi menjadi senyawa aromatik dan minyak esensial. Andaliman dapat digunakan sebagai perangsang nafsu makan karena memiliki aroma yang khas dan rasa pedas sebagai tonik dan bersifat antibakteri. Andaliman juga dapat berfungsi sebagai bahan pengawet alami terkait dengan antioksidan dan antibakterinya. Nah, dari kedua rempah yang saya jelaskan mengenai kayu manis dan andaliman tidak dibahas pada jurnal kedua, namun pada jurnal kedua membahas mengenai rempah yang berupa pala. Pala sendiri memiliki kandungan minyak atsiri sebesar 5 hingga 15%. Salah satu senyawa yang terdapat dalam minyak atsiri adalah eugenol, sedangkan eugenol sendiri merupakan komponen utama yang bersifat menghambat peroksidasi pada lemak loh. Setelah membahas jurnal 1 dan membandingkan dengan jurnal 2, ada sedikit tambahan yang dijelaskan oleh jurnal 2 bahwa pengembangan lebih lanjut rempah-rempah menjadi produk pangan fungsional komersial memerlukan penelitian mendalam untuk memperoleh data yang pasti mengenai komponen bioaktif, khasiat, keamanan, sampai uji farmakologi dan uji klinisnya untuk membuktikan klaim manfaatnya. Nah, Morrissey menyimpulkan bahwa keberhasilan pengembangan pangan fungsional bergantung pada banyak faktor, yaitu salah satunya adalah keamanan, efikasi, rasa, kemudahan, dan nilai. Nah, dari produk tersebut, yang paling penting adalah bahwa produk tersebut harus aman dan klaim manfaatnya nyata.
Nah, setelah mengulas semua jurnal, terdapat adanya perbedaan dan persamaan antara jurnal 1 dan jurnal 2, di mana jurnal 1 dan jurnal 2 sama-sama membahas rempah-rempah seperti kunyit, jahe, dan kayu secang. Sedangkan kayu manis dan andaliman tidak dibahas oleh jurnal kedua. Namun begitu juga sebaliknya, rempah-rempah seperti pala dibahas pada jurnal kedua, namun tidak dibahas pada jurnal pertama. Nah, setelah membahas persamaan dan perbedaan pada kedua jurnal tersebut, dapat disimpulkan bahwa jenis rempah-rempah yang telah diulas dapat dijadikan sebagai bahan baku dengan konsep pangan fungsional. Nah, saya tekankan kembali bahwa pangan fungsional itu adalah makanan ataupun minuman yang dapat memberikan fungsi fisiologis pada tubuh, misalnya dengan antioksidan. Nah, sehingga produk-produk ini akan mengandung sumber antioksidan yang tinggi dengan bahan baku yang terjangkau dan bersifat alami dan tidak beracun sehingga bisa dikonsumsi. Baiklah, itu tadi pembahasan mengenai review kedua jurnal yang telah kita bahas bersama-sama. Dan saya harap semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.